Verifikasi dan sinkronisasi data itu perlu, tapi menghentikan layanan kesehatan untuk pasien gagal ginjal stadium 5 itu sama saja membunuh pasien pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Saya akan sedikit mulai dengan cerita salah seorang penerima PBI yang dinonaktifkan. Namanya Pak Budi Nurdiana, usia 53 tahun, seorang tukang ojek yang tinggal di kota Bandung. Beliau sudah 7 tahun cuci darah. Hari Sabtu saat itu beliau ke rumah sakit untuk mengantri penjadwalan cuci darah. Tiba-tiba saat mengantri beliau diberitahu BPJS-nya harus diurus dulu karena tidak aktif. Beliau minta istri ke loket pelayanan BPJS agar beliau bisa mendapatkan penanganan medis. Namun ternyata loket pelayanannya libur. Beliau pulang tanpa perawatan. Hari Minggu beliau mencoba datang ke puskesmas. Puskesmas pun libur. Beliau diminta kembali hari Senin. Hari Senin beliau dan istri ke puskesmas. Dari puskesmas mereka diarahkan ke kelurahan. Sampai kelurahan, mereka disarankan kembali ke puskesmas. Hingga hari Selasa, beliau tidak mendapatkan kejelasan penanganan medis. Hari Rabu, saat jadwal cuci darah berikutnya, beliau masih tidak mendapatkan kejelasan. Akhirnya, dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki, yang dikatakan istrinya apa? Daripada bapak kenapa-napa, akhirnya beliau mendaftarkan BPJS Mandiri. 2 kali Pak Budi melewatkan jadwal cuci darah, tubuhnya mulai membengkak, nafasnya sesak, bahkan timbul gatal di beberapa bagian tubuh. Akhirnya barulah hari Jumat beliau mendapatkan jadwal cuci darah. Verifikasi dan sinkronisasi data itu perlu, tapi menghentikan layanan kesehatan untuk pasien gagal ginjal stadium 5 itu sama saja membunuh pasien pelan-pelan. Pasien HD tidak bisa menunggu sinkronisasi data di berbagai lintas lembaga kita yang tidak cukup cepat. Seminggu saja tidak HD, racun urium naik ke otak, pasien HD telat 3 hari bisa mengalami hipervolemi, kelebihan cairan, cairan ke paru-paru menyebabkan pulmonary edema, kadar kalium di darah akan naik, hiperkalemi, jantung bisa kena aritmia dan bisa berhenti. Pak Budi ini hanya satu potret dari ratusan ribu masyarakat kita yang terdampak atas kebijakan penonaktifan PBI yang seyogianya bisa kita antisipasi. Saya ingat bulan Juli 2025 saat kita rapat bersama dengan Kemensos, saya sudah sampaikan saat itu, tolong diberikan masa tenggang ketika ada penonaktifan. Tapi sampai tahun berganti tidak ada tindak lanjut terkait usulan tersebut. Beberapa rekomendasi yang saya ingin sampaikan kepada lembaga-lembaga terkait. Pertama, rekomendasi saya terkait dengan integrasi dan pemutakhiran data secara real time. Penting untuk kita melakukan interoperabilitas data real time, yang itu bisa terkoneksi antara Kemensos, BPS, BPJS Kesehatan, Kemenkes. Lalu digitalisasi validasi data di tingkat desa. Masalah klasik kita adalah soal data. Pemerintah harus memastikan integrasi data antar lembaga betul-betul tidak memberikan dampak negatif pada pelayanan pasien. Lalu yang kedua, terkait dengan early warning system. Seyogianya BPJS bisa mengantisipasi hal ini, Pak. Karena yang kita hadapi itu saya sebut fenomena kejutan di RS. Jadi kita tidak boleh cuci tangan terkait hal ini. Karena kalau ada early warning system, paling tidak pemerintah memberikan notifikasi resmi minimal 1-3 bulan sebelum penonaktifan, sehingga jangan sampai masyarakat mendapatkan kejutan buruk saat sedang sakit di rumah sakit. Yang ketiga, fast track reaktivasi. Saat ini proses mengaktifkan kembali status PBI seringkali birokratis dan memakan waktu lama. Tentu bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan sedang dalam kondisi medis darurat. Prosedur sanggah harus dilakukan secara digital, satu pintu, bahkan bisa terfasilitasi oleh beberapa lembaga tanpa harus masyarakat dipingpong ke beberapa instansi. Terkait dengan transparansi kriteria mampu, pemerintah harus lebih transparan mengenai variabel apa yang membuat seseorang dianggap tidak layak menerima PBI. Tentu ini harus melibatkan perangkat desa secara aktif dalam verifikasi lapangan, itu menjadi satu hal yang sangat krusial. Untuk Pak Menkes,
Jadi bagi saya dan kita semua, Bapak nahkoda sistem kesehatan nasional kita. Bapak harus memastikan tidak ada satupun warga negara yang terhambat mendapatkan layanan medis karena kendala administratif. Kedepan harus ada safety net yang dibuat bersama untuk menciptakan mekanisme transisi atau buffer bagi mereka yang dinonaktifkan secara mendadak agar tetap dilayani DRS saat proses rekonsiliasi data berlangsung. Termasuk Kemenkes harus memastikan menjamin zero rejection DRS saat transisi data. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kebijakan emergency bypass, bagaimana Kemenkes memastikan adanya regulasi yang mewajibkan rumah sakit tetap melayani pasien PBI yang baru dinonaktifkan, terutama kondisi gawat darurat, administrasi bisa diselesaikan belakangan. Artinya service first, admin later. Bagaimana Kemenkes ikut mendorong mengawasi agar rumah sakit tidak alergi atau langsung menolak pasien yang statusnya PBI bermasalah, melainkan membantu mengarahkan proses reaktivasi. Saya pikir penting untuk Kemenkes mendorong integrasi yang lebih kuat antara pembiayaan PBI APBN dengan APBD. Dalam hal ini agar kita mampu melakukan sinkronisasi pembiayaan di pusat dan pemerintah daerah. Dan yang konteks kedua, bagaimana Kemenkes mampu memastikan jaminan pembiayaan terhadap berbagai regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk memitigasi sinkronisasi data. Dan untuk BPJS, saya pikir BPJS ke depan tidak boleh reaktif, harus proaktif dalam membangun sistem notifikasi real time. Saya mengusulkan Pak, optimalisasi petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1 DRS harus dibekali kewenangan dan jalur cepat untuk membantu pasien melakukan reaktivasi atau pendaftaran kembali jika syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua, transparansi status di aplikasi. Jadi fitur cek status di aplikasi mobile JKN harus memberikan alasan yang spesifik jika penerima PBI dinonaktifkan. Misalkan dinonaktifkan oleh Kemensos karena tidak memenuhi syarat. Sehingga itu jelas untuk pasien kita, bukan sekedar status nonaktif. Terakhir untuk DJSN dan Dewas BPJS Kesehatan. Saya belum mendengar peran DJSN dan Dewas BPJS dalam isu dinamika yang dihadapi oleh peserta BPJS dalam 1-2 pekan terakhir. Tentu Dewas bertugas memastikan direksi bekerja sesuai kepentingan peserta. Bagaimana pengawasan Dewas dalam integrasi data, sinkronisasi data, bagaimana peran Dewas memastikan akurasi data tidak mengorbankan nyawa. Dan saya berharap Dewas harus vokal membela hak peserta PBI di ruang publik. Untuk DJSN, bagaimana peran DJSN menjembatani harmonisasi kebijakan antar lembaga dalam hal ini? Bagaimana peran DJSN melahirkan SOP lintas lembaga yang memastikan pembersihan data tidak berdampak pada pemutusan layanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Secara prinsip saya ingin katakan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan jangan hanya menjadi penerima pasif dari data Kemensos. Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus menjadi advokat bagi pasien. Masalahnya sekarang ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan dan Kemenkes seringkali tidak punya mekanisme intervensi cepat di lapangan.